bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, jadallahu wa yakum jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, qudrat dan ibadat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan kajian kita yang mudah-mudahan ini semua adalah bagian dari catatan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mau mengambil contoh dan teladan pada dirinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, jadallahu wa yakum. Semestinya kita sebelum masuk pada bahasan lanjut dari Kitabus Shalah dalam himpunan putusan tarjih, kita akan membahas beberapa permasalahan tentang salat yang saya pernah janjikan untuk kita pada kesempatan ini. Kita akan tayangkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menimbulkan ikhtilaf. Ikhtilaf itu maknanya adalah debatable, sesuatu yang memungkinkan terjadinya pemahaman yang berbeda di dalam permasalahan praktek salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi qadarullah pada hari ini tidak disiapkan untuk infokusnya, jadi mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan bisa melanjutkan beberapa permasalahan masail fikih, masalah fikih seputar praktek salat yang dibahas oleh para ulama. Untuk itu pada kesempatan ini kita masuk pada bab yang selanjutnya dari putusan tarjih, yaitu apa yang disebut dengan Kitabus Shalatul Jamaah, salat berjamaah. Jadi kita masuk pada himpunan putusan tarjih yang terkait tentang permasalahan salat berjamaah. Dan salat berjamaah ini kita lihat, yang pertama adalah bahwa dalam putusan tarjih disebutkan atau diawali bahasan tentang salat berjamaah ini dengan mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Jadi dengan mengutip ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bahwa ibadah salat yang disebutkan di dalam ayat ini, di dalamnya ada rukuk. Allah perintahkan kepada kita untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu salat berjamaah. Kemudian yang kedua, dalam putusan tarjih dinukilkan pada kita surat An-Nisa, surat yang keempat,
ayat yang ke-102. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lahum yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para sahabatmu, dan kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata. Surat An-Nisa ini ayat yang ke-102 memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menegakkan salat berjamaah sekalipun dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi peperangan. Apa faedahnya? Bahwa kalau di dalam peperangan saja salat jamaah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan damai. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang urgensinya salat berjamaah. Salat berjamaah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana disebutkan pada kita atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun a'ma, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang buta. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa mengantarkanku, yang bisa menuntunku untuk ke masjid, karena dia dalam keadaan buta. Fasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu fal yusalli fi baitihi. Farakhasalahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkannya tadi, meminta keringanan untuk tidak salat berjamaah, maka Rasulullah meringankan, karena tidak ada orang yang mengantarkan dia untuk ke masjid. Lalu kemudian falamma walla da'ahu faqala lahu. Ketika orang itu sedang berpaling akan meninggalkan dari Rasulullah setelah mendapatkan jawabannya, maka Rasulullah bertanya padanya, hal tasma'un nida'a bis-shalah. Apa kamu mendengar panggilan azan untuk salat? Faqala na'am, ya. Qala fa'ajib, rawahu Muslim. Ya, saya mendengar panggilan azan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadanya, oleh karena itu penuhilah panggilan azan itu. Apa artinya? Bahwa sekalipun orang itu dalam keadaan buta, Rasulullah perintahkan dia untuk sholat berjamaah. Apalagi yang kita yang melihat, yang melek, yang diberikan kesehatan fisik, yang diberikan kemudahan. Maka inilah pentingnya untuk sholat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya yang kita dapatkan adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqalu 'alal munafiqina minal fajr wal isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat yang paling berat. Tidak ada salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik. Orang munafik kecuali salat fajar, yaitu salat subuh dan salat isya. Walau yalamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka tahu keutamaan pada salat tadi, maka mereka akan mendatangi salat itu sekalipun dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak. Walaqad hammantu an amwal muadzin fayuqimu thumma amura rajulan ya'umun nas.
Aku punya keinginan, kata Nabi SAW, aku punya keinginan kalau seandainya aku perintahkan orang untuk azan, lalu kemudian ada seseorang yang bisa menjadikan imam, menjadi imam, menggantikanku, summa akhudan su'alan min nar, lalu kemudian kata Nabi SAW, aku akan menyalakan api, fa uharriqu ala man la yahruju ila salati ba, maka aku akan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mendatangi sholat jamaah, lalu kemudian aku bakar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerasnya perintah untuk sholat berjamaah. Urgensi atau pentingnya kita, ahamiyahnya kita untuk sholat berjamaah. Sekalipun keinginan Nabi itu tidak dilaksanakan. Sampai beliau wafat, Nabi tidak pernah melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dan para ulama menyebutkan kepada kita bahwa hadis ini menunjukkan betapa pentingnya salat berjamaah. Maka para ulama melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya salat berjamaah tadi, ikhtilaf, berbeda pendapat. Hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, menghadiri salat Jumat, salat 5 waktu, bukan salat Jumat, salat 5 waktu selain salat Jumat, bagi laki-laki hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu artinya adalah kedudukan di atas sunnah yang ditekankan di bawah wajib. Itu sunnah. Jadi salat berjamaah bagi laki-laki selain salat Jumat, salat yang 5 waktu, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini diambil pendapat ini dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian mazhab Syafi'iyah, yaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang pertama. Jadi hukumnya bagi laki-laki sunnah muakkad. Yang kedua, pendapat para ulama bahwa hukumnya salat berjamaah bagi laki-laki mukim. Mukim artinya adalah laki-laki yang dia bertempat tinggal, tidak dalam keadaan safar, dengan syarat-syarat safar. Karena safar meringankan dia untuk tidak salat berjamaah. Hukum orang laki-laki yang dia mukim bertempat tinggal, salat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Dan ini diambil, dikemukakan oleh sebagian ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Apa artinya? Kalau fardu kifayah, maka kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan sudah selesai. Gugur kewajibannya bagi yang lain. Itu fardu kifayah. Dan yang ketiga, bahwa sebagian ulama menyebutkan pada kita pendapat yang ketiga bahwa hukum salat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Fardu ain. Artinya apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Ini 3 pendapat para ulama. Jadi dia menyebutkan, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah muakkadah artinya tidak wajib, tidak fardu. Kemudian yang kedua dia menyebutkan adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan sebagian, maka yang lain tidak kena dosanya. Yang ketiga adalah fardu ain. Nah, dalam hal ini majelis tarjih mengambil pendapat bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sekalipun kaidah aplikasinya yang diambil, kaidah aplikatifnya
al-khuruju minal khilaf mustahab. Itu kaidah fikihnya. Keluar dari perselisihan itu lebih selamat. Itu lebih utama. Apa artinya? Dan ini disampaikan oleh As-Sa'di di dalam kitab beliau. As-Sa'di ini adalah seorang ahli tafsir. Saya menulis tafsir As-Sa'di, lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Imam As-Sanqiti, Amin As-Sanqiti, seorang ulama dalam bidang tafsir, menyebutkan, kata beliau, kalau kita mendapati khilaf seperti ini, apa hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki? Apakah dia sunnah muakkadah? Apakah dia fardu kifayah? Apakah dia fardu ain? Kaidah yang bisa kita pakai, kata beliau, kaidah aplikasinya, rumusnya untuk bisa kita laksanakan, kata beliau, adalah dengan kaidah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Yang meragukan adalah hukum sholatnya tadi. Hukum sholat berjamaahnya itu apa? Itu meragukan, karena diperselisihkan. Al-khuruj minal khilaf tadi, keluar dari perselisihan tadi. Lalu kemudian apa kata beliau? Da' ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Yang tidak meragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau tidak meninggalkan sholat berjamaah. Itu Nabi. Maka sekalipun hukumnya sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur ulama, sunnah muakkadah, bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki sunnah muakkadah, tapi semaksimal mungkin kita melaksanakan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak meninggalkan salat berjamaah. Ini hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Lalu bagaimana hukumnya bagi wanita? Lalu bagaimana hukumnya salat berjamaah bagi wanita? Bahwa para ulama sepakat bahwa wanita tidak wajib menghadiri salat jamaah di masjid. Itu ittifaqul ulama. Wanita tidak wajib untuk menghadiri salat jamaah di masjid. Bahkan tempat utama bagi wanita salat adalah di rumah. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihim. Sebaik-baik tempat sujud bagi wanita adalah di rumahnya. Ini hadis yang digunakan, dan ini ada dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Dalam kitab Al-Kabir. Dan dalam hadis ini ada sanad seorang yang bernama Ibnu Lahiyah. Dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Imam Ibnu Khazamah menyebutkan, meriwayatkan dari kitab sahihnya dan Al-Hakim dari Juwais As-Sabit dan Ummu Salamah, menyebutkan pada kita, aku tidak kenal siapa orang yang bernama Sa'ib. Apakah dia orang adil atau tercela? Tetapi sanadnya sahih. Jadi hadis yang kemudian dipakai oleh banyak para ulama bahwa kaum wanita sebaik-baik salatnya adalah di rumah. Itu hadis yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, pendapat ini atau hadis ini lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang pasti di kalangan para ulama, apabila keadaan bagi wanita itu aman dan tidak ada gangguan, boleh bagi dia untuk sholat berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang wanita untuk menghadiri sholat berjamaah. Bahkan dalam beberapa riwayat Imam Al-Bukhari terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam menyebutkan bahwa biasa di kalangan para sahabiyah, para kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri sholat berjamaah bersama dengan Nabi.
Itu kaum wanitanya ikut sholat berjamaah subuh dengan Nabi SAW. Maka kata para ulama, kalau pendapat yang kita lihat bahwa ittifaq ulama sepakat bahwa tidak terlarang bagi wanita untuk dia sholat berjamaah di masjid, selama dalam apa kondisi aman dan tidak ada gangguan, tidak ada permasalahan. Dan ini kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW menyebutkan la tamna'un nisaa musallahunna ma'al ilmi annal jama'a afdalul liqauli sallallahu alaihi wasallam la tamannu ima Allahi masajidallah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jangan kamu larang wanita-wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Itu wanita-wanita yang ingin beribadah. Jadi boleh bagi wanita untuk dia salat berjamaah. Ini permasalahan yang terkait dengan hukumnya. Jadi bahwa kalau laki-laki diposisikan oleh para ulama, apakah hukumnya sunnah muakkadah, apakah hukumnya fardu kifayah, apakah hukumnya fardu ain. Dan pendapat majelis tarjih mengambil bahwa yang lebih tepat, yang lebih rajih dalam pandangan majelis tarjih bahwa hukum salat berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah. Dan hukum aplikatifnya adalah mengambil apa yang disampaikan oleh para ulama al-khuruj minal hilaf, keluar dari perselisihan, dan mengambil contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Jadi itu yang kita lakukan. Dan yang kedua bagi wanita hukum bagi wanita salat berjamaah adalah hukumnya boleh, diperbolehkan. Tidak terlarang bagi wanita untuk dia salat berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kamu larang wanita-wanita itu untuk salat berjamaah. Nanti dalam kitab Umdatul Ahkam ada seorang yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bilal adalah anak dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu larang wanita-wanita kamu untuk sholat di masjid. Lalu kemudian mengatakan Bilal bin Abdullah bin Umar, saya akan larang wanita-wanita saya untuk sholat di masjid. Maka marahlah Abdullah bin Umar lalu mengatakan, apakah kamu akan mengatakan saya begini dan begitu sementara aku mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Apa artinya? Bahwa Abdullah bin Umar menyatakan dengan keras, jangan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan tindakan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kaum wanita untuk salat berjamaah, ya diperbolehkan. Sekalipun nanti yang dikhilafkan oleh para ulama, apakah lebih utama dia di rumah atau di masjid bagi wanita. Tetapi boleh hukumnya, apakah lebih utama di rumah atau di masjid. Yang menyatakan lebih utama di rumah dengan hadis yang tadi kita dapatkan, bahwasanya hadis yang disebutkan pada kita dari Ummu Salamah yang ada dalam kitab hadis Imam Ahmad, Imam Tabrani, yang menyebutkan kepada kita bahwa sebaik-baik masjid bagi wanita, tempat sujud bagi wanita adalah di rumahnya. Hadis ini dalam catatan para ulama hadis, sanadnya terdapat Abu Lahiyah yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Maka kembali kepada keumuman bahwa salat berjamaah tentunya lebih utama. Apa keutamaan salat berjamaah? Ikhwani wa akhwati fillah, ajanillahu wa iyyakum. Keutamaan bagi salat berjamaah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu minal salatil fajri bi 27 darajah. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama sebanyak 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Ini hadis yang pertama. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan kalimat afdalu min salatil fardhi bi 25 ajra. Bahwa salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 25 kali ganjaran. Kalau tadi 27 derajat, yang satu 25 kali derajat. Sama-sama 25 kali ganjaran. Sama-sama diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sama-sama sahih. Apa maknanya? Kata para ulama bahwa yang dimaksudkan 27 derajat setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata darajah. Setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata darajah maknanya adalah kedudukannya di surga. Tingkatannya 27 derajat lebih dibandingkan orang yang salat sendiri. Surga ada berapa derajat, Pak? Surga ada berapa derajat? Ada berapa tingkatan surga itu, Pak? Mau masuk surga kita kan? Surga ada berapa tingkatan, Pak? Kita mau masuk surga itu. Berapa tingkatan surga itu? Tingkatan surga 7 surga sedikit sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada kita, dan ini dikutipkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan, dan hadis ini dikutipkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Dan mengutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati mi'atu darajatin a'adallahu lil mujahidina fi sabilillah. A'adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Fa idza sa'altumuhu fasallu bidaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha wa minha tajri anharul jannah. Hadisnya. Kalau yang mau masuk surga, yang mau masuk surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalil jannati, sungguh surga itu punya 100 tingkatan. 100 derajat. 100 tingkatan, 100 derajatnya kemana? Ke atas. Berapa luas satu derajat dengan derajat yang lain? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu tingkatannya seluas langit dan bumi. Ini yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 33. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innalil jannati mi'atun darajat. Bahwa surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan mana? Ke atas. Maka kata para ulama di antaranya disebutkan dalam syarah kitab Tauhid bahwa surga dia tingkatan 100 tingkatan ke atas dan neraka pun 100 tingkatan ke bawah. Jadi kalau surga darajat, maka neraka darajat ke bawah. 100 tingkatannya ke bawah. Yang paling rendah apa? Neraka yang paling rendah, yang paling bawah Jahannam. Surga yang paling atas Firdaus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumuhu fas'alul firdaus.
Fa idza sa'altumuha fas'aluha firdaus. Kalau kamu mau meminta surga itu, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha wa minha tajri anharul jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, berada di paling tengah, dan dari atas surga Firdaus itulah mengalir aliran sungai surga. Maka kita disuruh minta surga Firdaus. Maka kata para ulama tadi, kalau Nabi SAW menyebutkan pada kita salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah itu lebih utama 27 kali derajatnya dibandingkan salat sendirian, adalah tingkatan kemuliaannya di surga 27 kali derajat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang salat sendirian. Nanti lihat dalam tafsir yang ditulis oleh para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah. Dalam surat Al-Mujadalah Allah Taala menyebutkan pada yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illah, Allah akan angkat derajat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amanu minkum walladziina utul ilma, dan orang yang berilmu, yaitu orang yang beriman dan berilmu. Darajat, berapa tingkatan derajat. Dan para ulama tafsir menyebutkan bahwa orang yang beriman dan berilmu tingkatan derajatnya lebih mulia dibandingkan orang yang berilmu tidak beriman tanpa ilmu. Di mana? Bukan di dunia, tapi di surga, di akhirat. Kedudukan derajatnya lebih tinggi. Kalau di dunia belum tentu. Orang yang berilmu bisa jadi Allah uji dalam kehidupan dunia, tidak dimuliakan tetapi Allah uji dia. Maka disebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat di surga. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang menyebutkan pada kita salatul jamaah khairun min salatil fardhi bi 27 darajat, dengan kalimat Nabi SAW bisab'in wa isrina darajat, dengan 27 kali derajatnya, yaitu tingkatannya di surga. Adapun kalimat 25 ganjaran, apa artinya? Yang dimaksudkan 25 kali ganjarannya lebih besar 25 kali pelipat gandaan dibandingkan salat sendirian. Apa ganjaran itu? Catatan amal yang akan memberatkan timbangan kita di surga. Itu catatan amal yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti ketika kita dihisab di yaumul qiyamah. Itu lebih 25 kali dibandingkan salat sendirian. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat berjamaah. Yaitu terkait tentang apa? Terkait tentang keutamaannya. Apa keuntungannya orang yang melakukan salat berjamaah? Saya ingin sampaikan di sini. Apa keuntungannya? Orang yang menghadiri salat berjamaah, yang pertama tentunya tadi dia mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran yang lebih besar, mendapatkan derajat yang lebih mulia dibandingkan salat sendirian. Bahkan dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa orang yang salat berjamaah itu setiap langkahnya dia akan dihitung dan diampunkan dosanya. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu keras di dalam salat berjamaah. Orang yang salat berjamaah kelak di yaumul qiyamah nanti dia akan mendapatkan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan basyiril masain bidzulmi ilal masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau bersabda, berilah kabar gembira, basyir, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan di malam gelap gelita menuju masjid untuk sholat berjamaah, bagi mereka nanti di yaumul qiyamah Allah berikan cahaya yang sempurna. Yang di saat itu tidak ada cahaya kecuali cahaya yang Allah berikan.
di yaumul qiyamah. Nah, ini keutamaan orang yang melakukan salat berjamaah. Maka dalam putusan tarjih yang kita kaji di dalam kitab putusan tarjih itu, diawali kalimat tentang salat berjamaah itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang salat jamaah. Untuk apa? Untuk menunjukkan keutamaan di dalam salat berjamaah. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah, adzanallahu wa iyyakum, tentang keutamaan yang kita dapatkan di dalam muqaddimah disebutkan pada kita tentang ayat Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya apa yang disampaikan dalam putusan tarjih ketika menyebutkan tentang salat berjamaah ini, menyebutkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang adab di dalam menghadiri salat berjamaah. Jadi ada adabnya. Apa yang dimaksudkan dengan adab, Pak? Kita sering dengar istilah adab. Kira-kira apa yang dimaksudkan dengan adab? Adab menuntut ilmu, adab belajar, adab tidur, adab makan. Apa yang dimaksudkan adab? Yang dimaksudkan dengan adab apa itu? Tata cara. Kalau tata cara kaifiyat itu tadi. Tapi adab itu sesuatu yang kalau dikerjakan dalam satu pekerjaan maka akan membaguskan pekerjaan itu. Itu disebut dengan adab. Makan, minum. Kalau kita lakukan dengan adabnya, maka pekerjaan makan dan minum itu menjadi bagus. Itu yang disebut dengan adab. Menuntut ilmu bukan kaifiatnya, bukan tata caranya. Menuntut ilmu, kalau kita lakukan dengan adab, maka menuntut ilmu itu menjadi bagus. Pekerjaan itu menjadi bagus. Menjadi lebih bagus dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki adab. Nah, itu yang disebut dengan adab, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani di Kitabul Jami', kitab yang terakhir, Babul Adab. Nah, adab apa dalam menghadiri salat berjamaah? Yang pertama, bahwa di antara adab dalam salat berjamaah yang kita dapatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat berjamaah hendaknya kita laksanakan di masjid. Jangan di rumah. Jangan di rumah ya. Salat berjamaah dengan istri, dengan keluarga, ajak keluarga di masjid. Itu di antara adab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam surat At-Taubah, "Innama ya'murul masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa atas zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah", sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid-masjid Allah dengan apa? Dengan salat berjamaah. Dengan apa memakmurkan masjid Allah? Bukan dengan menghias. Menghias itu dalam bagian daripada memperindah. Tetapi memakmurkan masjid Allah itu dengan apa? Dengan salat berjamaah. Jangan masjid udah besar, lalu kemudian salat berjamaahnya masih di rumah. Itu di antara adab. Nanti yang kita dapatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang adab salat berjamaah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazilu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa isrina darajah. Salatnya seseorang di jalan jamaah
melebihi sholatnya di rumahnya, sholatnya di pasarnya. Kenapa di pasar? Kenapa di pasar? Karena tempat usaha di masa Nabi SAW banyak kan pasar, yaitu sholatnya di tempat kerjanya, di rumahnya atau di tempat kerjanya, dibandingkan dengan sholat berjamaah, dia lebih baik sholat berjamaah bid'an wa isrina darajah, 25 derajat. Anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsanahu. Itu terjadi kalau seseorang dia baguskan wudunya, summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid. Jadi di antara adab salat berjamaah itu, kalau kita bisa dari rumah berangkat dalam keadaan wudu. Kecuali kalau di perjalanan batal. Antapnya adalah salat berjamaah dalam keadaan berwudu. Dia datang ke masjid dalam keadaan wudu. Summa atal masjid la yanharu illa salat. Lalu dia datang ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali salat. La yuridu illa salat, tidak ada yang dia mau kecuali salat. Falam yahtu khutbatan illa rufi'alahu bihada wajah. Melainkan setiap langkahnya akan dihitung dan diangkat derajat. Illa kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wa khutta anhu biha khati'ah. Allah angkat kesalahannya hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Lalu apa yang dilakukan ketika di masjid? Fa idza dakhalal masjid, kalau dia masuk ke dalam masjid, kana fis salati maka fis salati yata'isu. Maka seakan-akan dia dalam keadaan salat. Walaupun dia tidak salat, menunggu salat, belum salat. Di salat tahiyatul masjid, lalu kemudian dia duduk, dia menunggu, maka seakan-akan dia salat selama itu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan malaikat itu akan mendoakannya. Madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Selama dia berada di dalam tempat duduknya tadi sambil menunggu salat. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada juga dalam kitab Umdatul Ahkam. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti fihi wa lam yuhdas. Selama dia belum berhadas, maka para malaikat itu terus mendoakannya. Adabnya bagaimana tadi? Mengawali dengan wudu. Kemudian dia masuk dalam masjid berharap karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menunggu salat dengan baik. Itu di antara adab salat berjamaah. Sudah masuk waktunya ya. Adab. Baik, kita tutupkan, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab apabila ada yang ingin ditanyakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Sampai dulu sampai Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت